Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukanlah kaya. Berapa banyak orang yang kaya tapi hartanya tidak bisa menolong di hadapan Allah Ta'ala karena pelit. Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukanlah pangkat jabatan dan kekuasaan. Berapa banyak kekuasaan yang hamba miliki tapi tidak bisa melepas dari azab neraka jahanamnya Allah Azza wa Jalla karena dia sombong. Kalaulah manusia itu mulia karena pangkat kekuasaan, jabatan, kedudukan, maka Fir'aun, presiden, raja-rajalah yang paling mulia di antara kita. Kalaulah manusia itu terletak pada harta kekayaan, maka dari dahulu hingga sekarang, siapapun yang menemukan harta di dalam tanah disebut harta Qarun. Berarti Qarunlah yang paling mulia dari dulu hingga sekarang. Lalu jemaah Jumat sekalian, di mana letak kemuliaan itu? Allahumma ja'al akhira kalamina innat lihai ajalina qawlan la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, ucapan kalimat yang keluar dari ujung lidah kami, kalimat terakhir ialah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jemaah Jumat yang berbahagia, siapa yang paling mulia di antara kita hari ini? Pada Jumat ini, yang menyampaikan nasihat belum tentu lebih mengamalkan daripada yang mendengarkan. Boleh jadi yang mendengarkan jauh lebih dulu selamat daripada yang menyampaikan. Siapa yang paling mulia di antara kita pada Jumat ini? Khotib tidak lebih mulia. Imam belum tentu mulia. Inna akramakum indallah, yang paling takut kepada Allah dialah yang paling mulia. Jemaah yang berbahagia, maka dari itu marilah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, wajahnya menatap ke langit, kemudian berderai air mata. Lalu sahabat heran dan bertanya, ada apa gerangan wahai Nabi Allah? Nabi menjawab, saya sangat merindukan saudara-saudara saya. Lalu sahabat bertanya kembali, siapakah mereka wahai Nabi Allah? Apakah mereka para malaikat-malaikat Allah? Nabi menjawab, bukan. Apakah mereka para nabi-nabi dan para rasul-rasul? Nabi menjawab, bukan. Apakah mereka itu kami ya Rasulullah, yang setiap hari melihat wajahmu, yang setiap hari beramal bersamamu? Nabi menjawab, tersenyum dan menjawab, kalian sahabatku. Yang aku rindukan saat ini ialah umat akhir zaman. Mereka tidak pernah melihat wajahku, mereka tidak pernah beramal bersamaku, tapilah mereka sangat mencintaiku. Ialah umat-umat yang sering bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sering bersalawat setiap detiknya, setiap jamnya, setiap harinya, siang maupun malam, setiap waktu luangnya dia sempatkan untuk memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan seseorang tidak dapat diukur dengan berlimpahnya harta, tingginya pangkat dan jabatan, luasnya ilmu pengetahuan, bertambahnya gelar dan identitas diri. Maka jemaah sekalian, kita perhatikan di desa atau di kampung ataupun di kota, tak jauh berbeda. Berapa banyak orang yang memiliki tanahnya di mana-mana, kebun yang luas, rumah yang megah bertingkat, tapi hatinya gundah gulana, penuh dengan kekhawatiran,
penuh dengan ketakutan karena tidak bersyukur dan tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita ada yang terlalu sibuk dengan dunia. Terdengar azan salat subuh, masih sibuk kita dengan ngantuk-ngantuk baring-baringnya kita. Terdengar kembali azan salat zuhur, masih sibuk dengan pekerjaan kita. Terdengar lagi azan salat asar, kita masih dalam perjalanan. Kemudian terdengar kembali azan salat maghrib, kita pun masih sibuk dengan anak istri kita, dengan keluarga kita. Terdengar kembali azan salat isya, kita pun sudah tertidur karena capek di waktu siang banyak bekerja. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sempat-sempatkanlah hadirkan diri kita ke masjid untuk salat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya umatku tahu bahwa pahala mengerjakan salat isya dan salat subuh berjamaah ke masjid, niscaya mereka akan berbondong-bondong. Mereka akan berbondong-bondong untuk hadir ke masjid-masjid terdekat. Karena jemaah sekalian, seandainya lah mereka itu tahu pahalanya, maka ia akan berebut-rebut untuk datang ke masjid untuk salat berjamaah isya dan subuh. Bukankah rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha? 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur mungkin ada yang 20 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun. Kalaupun dapat bonus 90 atau 100 tahun. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita tidak tahu kapan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam keadaan kita bermaksiat, atau kita dalam keadaan berbuat baik kepada Allah, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tak peduli dia pejabat, rumahnya bertingkat berpagar kawat, bahkan jemaah sekalian, tertulis di depan rumahnya, awas ada anjing jahat dan gawat. Walaupun mobilnya berbaris indah mengkilat, istrinya cantik luar biasa memikat, kadang kala jumlahnya 4, tapi sayang hadirin, hari-hari bagaikan hari kiamat. Ingatlah jemaah sekalian, ada Israel sang malaikat yang dia datang, nyawa kita akan diangkat, dipanggil Pak Ustadz, dibacakanlah doa selamat, dibawa ke belakang, disiram, disikat kuat-kuat agar berterbangan daki-daki yang melekat, dibawa ke ruang tamu, dibungkus dengan kain kapan, diikat kuat-kuat. Kemudian berbondong-bondong orang membawa kita ke masjid yang disolatkan takbirnya ada 4. Berbondong-bondong kembali dibawakan kita ke pemakaman orang Islam, dimasukkan ke dalam liang lahat, ditimbun dengan tanah, diinjak kuat-kuat. Yang mengantar kita banyak itu pun akan pulang ke tempat. Berikut datanglah 2 malaikat yang akan menanyakan amal ibadat kita semasa hidup di dunia yang penuh tipu daya iko. Maka dari itu jemaah, apabila amal kita baik, maka kita akan selamat. Apabila buruk amal kita semasa hidup di dunia, habislah kita kena sikat. Bolehkah kita mengejar dunia? Boleh, sangat dianjurkan. Siapkan hidup untuk 20 tahun mendatang. Bangun rumah tinggi menjulang, punya kebun sawit seluas mata memandang, duit numpuk di bank, ATM pun tak terbilang. Tapi jangan sampai jemaah sekalian, kita melupakan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ada ribuan bahkan jutaan orang di alam kubur itu ingin kembali ke dunia sedetik saja? Apa yang mereka inginkan? Laula akhortani ila ajalin qarib. Apa yang ia mau lakukan? Fa'asaddaqa. Dia ingin bersedekah, berinfak untuk masjid-masjid dan memberikan sebagian hartanya untuk anak yatim dan fakir miskin. Wa akum minas solihin. Dia ingin beramal soleh, hadir salat berjamaah, memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran, memperbanyak berbuat baik agar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, terakhir yang lebih penting hidup di dunia yang sesaat ini ialah mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian mencari ampunan Allah sebelum kalian dimatikan, sebelum kalian disakitkan. Mumpung kesempatan masih hidup, kita masih bisa untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cari ampunan Allah.
kecerdasan, IQ yang tinggi, titel nama yang panjang luar biasa itu jemaah, tidak berarti apa-apa kalau kita tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kesombongan, riya, semua kegiatan-kegiatan yang dimurkai Allah itu adalah malapetaka bagi hamba tersebut jika tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduhas samawat wal ard, karena di balik ampunan itu terdapat surga-surga yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Semoga kita yang hadir ini termasuk hamba-hamba yang telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hamba-hamba yang hadir di rumah Allah ini, berkumpul pula nanti kita saat menghadap Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Jannatul Firdausnya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salawatullahi wa salamu ala khatamil mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لنا رضاء ولحمك آدم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. فيا قاضي الحاجات اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والسماتة الهدى. ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم ويذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.